Gini Mas, punya pengalaman beli mobil. Waduh. Mobil busuk. Nah, katanya Mas Wandi Setiawan itu mobil busuk. Nah, Jadi gimana pernah Mas? Ya, sebenarnya saya waktu itu kan jadi untuk membeli mobil harus hati-hati di Amerika. dan harus dicoba mobilnya kurang lebih 1 jam. Oke, jangan percaya kalau misalnya saya pakai cuma 20 menit, 30 menit, nggak kelihatan penyakitnya mobilnya. Nah, penyakitnya apa? Diagnosisnya ada apa kadang-kadang? Waktu kita nyetir, dan kan saya waktu mengundang Mas Yusuf, saya mengundang teman saya yang tahu sedikit tentang mobil, dan nggak ketahuan kalau ditanya kecuali muter di komplek, nggak ketahuan penyakitnya ternyata adalah overheating. Overheating ini ternyata untuk Subaru bukan masalah receh. Overheating kalau cuman ganti salurannya sih nggak apa-apa, kita sudah flush nggak apa-apa juga, masih nggak berubah. Ternyata masalahnya ada di engine-nya, di head gasket Ya. head gasket itu cuma kayak lapisan gitu, tapi harus dibongkar mesinnya, dan itu 4.000 sendiri. So Di Amerika. iya, jadi Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali lagi ke Pos RT Podcast obrolan santai plus 1 bersama Mas Andreas Susanto. terima kasih Iya. Mas Yusuf. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Baik. Udah lama gak ketemu kita ya? Selamat banget Mas. Ya udah lewat 1 tahun baru kita kan ya. Oh, kita ketemu di rumahnya Mas Marson. Oh iya yang Natalan itu. Iya. Ini saya juga mau rencanain loh Mas, apa? Katanya mau ke Chicago. Ya, saya Februari tanggal 15 nanti kami mau ke Chicago, mau perpanjang paspor saya. Oh gitu. Kalau tahun kemarin kita perpanjang paspor istri, ini perpanjang paspor saya. Nanti mungkin untuk Sinclair, untuk anak saya Chicago juga. Iya. Mahal ya sekarang? Apanya Mas? Mahal. Ongkosnya? Ongkos sekarang kalau di Indonesia kita perpanjang paspor kan 350.000, 400 lah nyampe tempat gitu kan. Ini sebenarnya juga murah, $23-24 kan. Tapi transport ke sana itu lumayan. Kan ada itu apa? Warkon. Warung konsulatnya. Tapi kan saya mau pulang Mei di Indonesia, atau mau balik Indonesia. Gak pulang not for good sih, tapi mengunjungi orang tua. Oh, Jadi saya harus cepet. Kalau nunggu warkon gak muncul. ya biasanya saya ingat saya September tapi oh iya sih. Iya, jadi ya nggak apa-apa. Tapi Sekarang jalan-jalan ke sama Chicago. jalan-jalan, ya. Kok tahu sih? Saya mau ke Chicago. Saya nggak pernah ngomong loh. Nah, kan saya dapat informasi dari FBI tadi. Wih. Sebelum ini kita mulai podcastnya, Iya. Mas Yusuf dapat email dari FBI. No kidding. Bisa ditunjukkan screenshotnya Mas ya. FBI. Saya juga ketir-ketir nih, apakah beliau ini DPO atau semoga tidak ya, semoga tidak. Keren loh Mas, jadi dapat FBI. Enggak Keren gitu. soalnya teman saya itu banyak yang kerja di sana Mas. Ya ada yang jadi cleaning service. Iya. Loh. Gitu. Oh di FBI-nya. Iya. Kan ya masa iya semuanya detektif kan enggak. Tapi Ya, kan, kan ada yang maintenance, cleaning service, ada tapi kalau saya lihat track recordnya Mas Yusuf, kan dulu pernah kerja di pemerintahan, pernah di bidang keamanan 9 juga. tahun, Mas. Di keamanan toh, di bidang security lah. bukan di pamwalnya ya. Pengawalan lah ya. Itu kan, 3 tahun. nah kalau dia anggap aja dia pegawai militer lah. Oh enggak, bukan. Bukan dalam konteks masih berhubungan dengan pemerintah dan berhubungan dengan pengamanan. Nanti sampai bilang Pengawalan. sampai bilang militer, aku dapat pangkat tituler nanti. Wih, saya nggak tahu itu. Tituler yang jadi korbiser itu. Oh iya, yang pengawal untuk Bukan masyarakat. tituler yang dapat apa? Ya, yang letkol itu loh. Oh, oke. Karena mensupport sama. Ya, intinya kalau Mas Yusuf ini punya hubungan dengan Nanti hubungan saya- lah militer. Sersan tituler. Nanti FBI datang, nanti saya kena juga. Ini nanti kita di take down juga. Tapi tenang aja, FBI kayaknya memberikan pengumuman ya. Kayaknya kayak pengumuman apa sih? Pengumuman untuk ditangkap secepatnya. Tidak tahu kasih ada pengumuman apa sih. Sudah dibaca belum tadi? Enggak cuma dilihat aja kok tulisannya. Oh, tidak. Nanti abis ini besok CIA. Terus besok lagi itu abang-abang yang di depan rumah itu Mas, yang nasi goreng. Loh, Yang internet Indonesia kan nasi goreng. iya saya kira ini kan konteksnya Amerika bro, FBI Oh sama iya, CIA. loh, siapa tahu mereka datang di sini
Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng di depan rumah, Iya. pakai HP. Tak tumbas mas. Dikira intelnya serombongan dibawa ke Amerika. Kena salju nyolongnya angel bro. Stuck in the snow, right? Iya ya. tapi Ya tadi sampai nanti gini. Orang tak ada what you doing here man? I'm selling fried rice kita begini, you know? Nanti depotnya di stopannya Sai Bus itu, di Sai Ride itu, di Sai Ride. terminalnya itu kan ada kaca-kaca kan, ada deklik juga kan, tinggal kasih rombong udah. Jadi guys, kalau Sairet di Amerika itu guys, Sairet itu mirip itu loh apa? Surabaya Bus. Surabaya Bus yang ada di dekliknya itu. Terus kadang-kadang Ya. yang tidak terpakai kan kalau malam dibuat jualan nasi goreng. Indonesia. Ya tahu deh. Tahu tak? Tadi kan konteksnya gitu. Ya konteksnya gitu. Aduh, aku Tapi sungguhan beliau dapat email dari FBI, no kidding. Ya tidak tahu tadi soal apa saya lupa. Pokoknya ada aja guys, dilupakan saja. Nanti aku takut ini netizen. Pas kerjanya di Enggak, ini serius, jadi mohon ditanyakan ini sih. Jangan guys. Nah, sama tanya saya kerja di Walmart ya, tak jawab. Kerjanya apa? Oh, berarti Supir forklift. saya ini kadang-kadang merasa Kayak tak minum dulu guys. di frame sama Mas Yusuf. Ini jangan-jangan beliau ini adalah Intel Indonesia yang mau melihat apakah Mas Andreas ini student apa Iya, apa loyal kepada negara Indonesia gitu apa mau lari? apa mau lari. Setelah saya lari, saya punya treadmill di rumah. Iya, Saya punya 3 mas. Nek mau ambil aja. treadmill. Kan sudah ada yang pernah kakak kali kan? Masa sih? Iya. Penting ngono aku ya nggak tunggu loh mas. Duh, Semuanya tuh Saya tak kasih gratis semua. Dulu kan ada sih. Ada. elektrik atau yang mana? Elektrik pakai colok listrik. Ya tahu gitu saya bilang. Ini dipakai, sekarang dipakai. Anu tetangga yang dari mana? Pakistan. Kalau dipakai tetangga jangan ngomong saya, jadi saya enggak masa nanti bisa tetangga. Oh gitu ya. Tapi kan ya boleh lah dipakai bersama-sama. Tapi nek malam suaranya nging gitu. Saya sampai tersumpah. Iki apa sudah oke kita kembali lagi Kembali dari kita kembali. dari ke FBI loh mas, FBI main treadmill ini. Oke guys. Ini kan lagi gitu ada dicari sama FBI. Iya. Iya. Treadmill tadi ya. Treadmill Soak ya. Makanya sama itu tak kasihkan tetangga saya. kalau nggak soak dipakai. Ya enggak juga. Kan juga. Soalnya saya malas guys. Sudah lebih baik mempertahankan Aset. aset saya ini. Aset Soalnya proteksi. pada saya teman-teman kalau saya pulang, Mas. Loh kok tambah urusan siapa sampai Iya. security juga Iya. kan. Surabaya Pangling. Pangling. Sekarang di perumahan saya yang di Surabaya itu kan yang jaga kan Pak Babin. Babin Pak saya. Babin saya. Om saya Babin. Iya. Oh ya, terima kasih Pak Babin. Terima Pak, kasih. sudah terus Semua menjaga elemen masyarakat sih. ya terus apa bikin laporan ke saya ke grup WhatsApp. Jadi saya masih pantau terus grup. Iya, Pak. Rumahnya aman terkendali ya. Itu ada yang rumahnya Mas Yusuf. Yang sekarang ada Pak Wiwit. Oh, maksudnya yang bersih atau yang Oh bukan yang bersih ada lagi. Pak Wiwit ini juragan kos-kosan. Oh, oke, nice. Jadi rumah Anda jadi kos-kosan. Bukan juga buat kantor. Kantor untuk kos-kosan. Ini apa ini? Ya dia kan apes soal kesehatan yang Ini coba sih. Jadi sebentar. Jadi siapakah sosok Pak Awit ini? Apakah beliau enggak kos-kosan atau alkes atau apa? Pak Wiwit itu kerja di Alkes. Jualan alkes. Ya kesehatan cuman Tapi punya kos-kosan, juragan kos. tetangga saya kebetulan dan juga Ya wis. ya yang punya kos-kosan banyak. Terus daripada saya juga tidak yang Nggak saya dipakai rumahnya. tidak berpengalaman menangani rumah kayak Surabaya loh mas. Oke. Tukang-tukangan bucu ya dua AC bodol metu mas. Iya betul. Saya dibawa kan. Nah, Pak Wiwit ini yang ngelola. Ngelola dalam konteks Ya pokoknya Disewakan. laporan AC-nya rusak ya itu disewakan rumahnya Mas Yusuf. ya bisa dibilang gitu juga ya. Tapi sekarang ada orangnya gitu yang menghuni rumahnya. Ada. Tapi uangnya semua dibawa Pak Wiwit. Sudah saya tidak urusan. Wah, kalau uang saya nggak tahu sih. Saya juga enggak.
kembali ke tapi ya sorry tadi. satu. Kok Pak Wiwit mana? Pak, sorry bro. Soalnya kan orangnya baik mas, laporan terus. Ya, susah menjadi orang. Susah Dia teman seperti yang baik. Teman tetangga Iya. juga cara. Nyari teman yang baik seperti saya juga. Soalnya dulu zamannya saya ketua paguyuban, saya kan tidak pernah ketua RT mas. Karena nggak ada RT di tempatnya Mas Yusuf. Karena satu perumahan itu sudah 174 sorry ya kan. Nice. Satu RT-nya 400 seharusnya sih harus dipecah, tapi kan KTP-nya 174 kakak dipecah gitu aja. iya harusnya kan Satunya 173, satunya satu kakak. satunya harus bukan satu RT-nya Ya, iya. 400 orang Nah, harusnya iya. kan 400 kakak. Itu Harusnya bisa kan jadi desa sih, maksimum kan 60 kakak. itu bisa jadi satu desa sih 400 kakak. Dusun. Dusun. Makanya Tempat istri saya. di Surabaya mas. Iya. Tapi kan dibagi lagi ketua paguyuban. Nah saya nangani yang perumahan itu. Ngeluh dasku soal tanah. Ngeluh wetengku Mas ya. Ngeluh Ngeluh wetengku. Wis Mules ya. wis pokoknya melebihi lurah nang kepala desa lah ngomongnya. Nah ini guys kembali ke laptop. Okay, what are we going to discuss? Kita mau tanya guys. Gini mas, punya pengalaman beli mobil kan mas? Waduh. Mobil busuk. Nah katanya Mas Wani Setiawan itu mobil busuk tuh. Nah Jadi gimana pernah mas? Ya. sebenarnya saya waktu itu kan jadi untuk membeli mobil harus hati-hati Di Amerika. dan harus dicoba mobilnya kurang lebih 1 jam. Oke, jangan percaya kalau misalnya saya pakai cuma 20 menit, 30 menit nggak kelihatan penyakitnya mobilnya gitu. Nah penyakitnya apa? Diagnosisnya apa kadang-kadang? Waktu kita nyetir, jadi kan saya waktu itu mengundang Mas Yusuf, saya mengundang teman saya yang tahu sedikit tentang mobil, dan nggak ketahuan kalau ditanya kecuali muter di komplek, nggak ketahuan penyakitnya ternyata adalah overheating. Overheating ini ternyata untuk Subaru bukan masalah receh. Overheating kalau cuman ganti salurannya sih nggak apa-apa, kita sudah flush, nggak apa-apa juga, masih nggak berubah. Ternyata masalahnya ada di engine-nya, di head gasket ya. Head gasket itu cuma kayak lapisan gitu, tapi harus dibongkar mesinnya, dan itu 4.000 sendiri. So Di Amerika. iya, jadi untuk beli mobil Amerika coba dulu 1 jam dan itu naik tol. Kalau tolnya cruise controlnya bisa, AC-nya bisa, nggak overheating, cek oli juga ya kan, Iya, maka 1 jam aman ya, lebih aman lah gitu. Tapi saya dulu waktu kena tipu, itu padahal saya udah Lewat apa? hati-hati. Teman dulu belinya apa? Dealer, rumah, Facebook sih, marketplace. Facebook Marketplace. Tapi semua mobil saya dapat dari Facebook Marketplace, kecuali Pak Adi sih, kita Iya. mulut ke mulut. Kalau saya enggak mas, saya dari dealer. Iya, beda lah Mas. Oh ya. Kalau dealer mah dia lebih mahal. Iya sih, Kalau saya nyarinya yang murah-murah. Kalau dealer itu memang kena guys, kena tax apa sih fee gitu. Revenue tax. Ya bener harganya lebih murah 4.500. Jadi total jebule Diperbaiki 6.500. Enggak, tapi kalau mau perbaiki enggak, kena ini loh mas. Salesnya tuh pajak ya gitu. 6.500an. Ya, jadi untuk beli mobil, mungkin Mas Yus juga punya liputan mobil-mobil. Oh iya nanti, guys tak sambil ngomong sama Sandra nanti tak kasih tahu belinya mobil di mana atau nanti tak share lah di deskripsi. Lelangan kampus mas. Ya, Di bawah 5.000. Namanya adalah ISU Surplus. Bahkan kalau mau beli laptop kayak gini, $15 MacBook Pro. Ya ada yang 15 kemarin, ya yang MacBook 15 ada yang Dell paling 10. Serius. Barusan kemarin tahun lalu saya terakhir. Iya mas, 2023 di Desember itu. Jadi Mas Yus ini tahu seluk beluknya Iowa, nyari barang murah itu beliaunya sangat berpengalaman ya. Juga berpengalaman saya pada kiri. Karena situasi lah ya. Karena situasi. Ati karep bondo cepet guys. Ya PP ya Pak? Ati karep. Ati karep. Ada keinginan hati. Ada keinginan hati, tapi bondone cepet. Bondonya kecil. Tadi ati karep bondo cepet. Kasian ya.
Yang kasih masih situasional. Ini barangnya Apple tapi yang murah. Tapi memang ada. Serius ada. Tapi nggak cuma Asus Server, mungkin di kota-kota lain ada Kansas State atau di Coba Ohio State, coba cari yang lungsurannya kampus. Kamu. Itu barang-barang kampus yang dijual untuk masyarakat ya. Ya kemarin juga istri saya nyari meja yang bisa naik sendiri itu. Naik sendiri mas? Ya, yang pakai itu apa? Colokan itu. Naik truk. Bukan ya gini loh. Bukan naik itu ya. Tinggi rendahnya itu, meja. Itu 5 dot. Atau serius? Serius. Mau taruh sore. Iya. Langsung sore tapi kita mau beli nggak? Tak tenang aja. Oh, kalau tidak sudah dikasihkan istri saya ke temannya dia. Loh, khawatirnya nanti kan banyak teman juga. Iya. Emang banyak sih manusia. Iya. Tenang aja guys, kalau kuliah di sini itu barang warisan yang belum nonton. Ada 3 step kemarin tak kasih tahu, yang dari bang step itu dikeluarkan semua. Iya. Saya juga termasuk. Kursi, sofa dikasih kan? Sofa, microwave, furniture. Niko kemarin mau nawarin saya meja, nggak bisa. Saya juga terlalu penuh. Iya. Soalnya tetangga sebelah saya nitip kulkas sama nitip perabotan elektrik. Tahu sendiri, ada sepeda saya, ada. Oh, yang di basement. Terus iya, tempat kita termasuk persiapan untuk tornado, ya kan, meja, kursi. Ada. Oh iya, saya juga ada persiapan di basement deh. Itu yang ngajarin Mas Yusuf nih. Oh iya, ya teman-teman yang tinggal di Midwest, basementnya jangan dipenuhi barang-barang, sisakan space untuk apa ini namanya, sofa sama blanket. Jadi kalau tornado yang nanti kalau ada tornado kita ke basement. Ada warning ya. So we can secure ourselves. Jadi gitu guys. Jadi nah kembali ke tadi yang mobil busuk katanya Mas Sony Setiawan. Iya. Tahu nggak Sony Setiawan? Orang. Yang dari Sony Tulung kan ngerti? Oh bukan. Dan bapak saya jadinya juga Sony kan? Jadi ya apa tadi? Bapak ini saya guys. Yang belum nonton nanti ke Dr. Marson ya. Sony Setiawan. Sony, bukannya ini Sony pedot. Banyak Sony ya? Bapakku sering Sony, betul. Bapakku sering Sony. Tapi ini saya nggak pernah dengar Sony pedot. Ini anak Sony nyambung ada, gitu. ada lagi. Yang nge-vlog itu Pak Purno, Pak Polisi. Purnomo belajar baik. Okay. Saya baru masuk ke lama saya Januari. Katanya sih sejak Desember. Jadi itu kayak orang kaya, sudah kaya terus dimbabat gitu. Nah ini mau tak tanyakan Dr. Marson. Cuma saya kan daripada kena tekdon, saya tak izin dulu ke beliaunya. Ke Pak Sony pedot. Nah ke Pak Polisinya, Pak Purnomo. Ke Pak Sony. Bikin aku untuk pedot. Itu susah. Ini ya saya maksud ini Sony Setiawan yang dari Kalimantan jual mobil 4x4 itu loh mas. 4x4 dengan 16 sempat tidak sempat lupa dibalas. Itu cuma SMA. Oh coba 4x4 mas, 4x4 itu 4 serius mas, itu cerita. Iya tapi bukan 4x4. Dulu pas waktu SD disuruh guru bahasa Indonesia mas, bikin pantun, jadi judulnya bikin pantun kan ya. Nah terus bilangnya guys itu akhirnya satu sekolah itu bikin 4x4 semua. 4x4. Itu memang aneh viral ya kalimat. Kayak berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Itu juga satu kelas juga begitu. Oh, apa ya? Oke, guys. Iya, tapi kita apa? Mobil busuk. Nah, itu sempat kita sangat jengkel sih waktu itu dalam konteks mangkal masih. Terus kacanya pecah katanya. Iya, kalau mobilnya kacanya retak, kita oke lah. Cuma bilang gitu oke lah, kita perbaiki $300, fine lah. 300 biar teman 500 kali. 500 ya? Sama saya yang 450. Iya, yang 450. Sampingnya. Nah, sama numpang aku Panda. Wilson. Oh iya. Bang Steve. Saya udah berinvestasi banyak kan perusahaan Anda. Ya, terus kita perbaiki, kita flash. Kita yang mau investasi. Kita investasi ke beliau lah. Saya dapat garis terus. Berarti saya investasi ke Anda dong kalau gitu. Ya, maybe. Intinya adalah jangan gampang percaya dengan omongannya marketing. Dicoba dulu 1 jam. Dan mereka nggak apa-apa kok di sini
oh mau beli mobil, coba lu 1 jam nggak cocok, nggak jadi beli juga nggak apa-apa gitu. Jangan kayak nah Indonesia itu. Sungkan. Itu kami sungkan. Bukan, Mas. Kami sama saya. Itu kayak apa? Contohnya maklar Iya. didesak. Lip service. Iya. Kalau di Amerika tidak ada kayak gitu. Jadi ada. Kalau kamu cocok beli, nggak cocok kembalikan. Betul. Nah waktu ini orangnya agak culas karena bukan orang asli sini. Betul ya. Dia bilang ya kalau kamu mau beli sekarang ya sekarang, karena biar saya kasihkan orang. Jadi kita kayak agak didesak untuk membeli gitu ya. Jadi kita beli, ternyata ketahuan gitu bahwa mobil ini mobil rusak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya he sold me his problem gitu. Jadi dia menjual kepada saya masalahnya dia gitu. Iya. Nah ini untung ada orang baik sih di Iya, kita yang akhirnya jual mobil murah ke saya pakai Hyundai itu kan. Ada itu juga siapa? Sal ya, Sal membantu saya. Thank you so much Sal. Thank you, Sal. Salvatore itu mantannya teman kita, sangat-sangat baik Mas. Sangat baik ya. Dari siang sampai malam Mas bantu. Dari sejak saya kecelakaan sama Pak D 2016. Very nice person. Dari Mas Yunam itu orang Amerika asli yang sering bantu kita. Ya, dan dia nggak mau dibayar, dia cuma bilang, oh you can give me lunch, Ya, that's it. Jadi bikin kayak pisang goreng gitu. Iya, Kalau dia tidak mau uang. Iya, jadi banyak orang baik kalau kita juga baik sama orang sebenarnya. Betul. Dan saya yakin orang yang jahat sama kita itu juga akan dibalas, tapi bukan kapasitas kita untuk membalas. Iya benar. Kita doakan yang baik-baik aja lah untuk orang yang jahatin kita juga. Betul, ya kan? betul. Yang jahatin kita ya sudah kita Kita doakan. Tapi kebutuhan kita. selama kita baik, selama ini kita sendiri sering dibantu. Iya, betul. Kesulitan. Kayak Iya. tadi yang mobil apa? Mobil Hyundai tadi saya dapatnya 1.600 Mas. Itu kan yang belum dia yang apa? Ford Escape. Ford Escape Itu kan juga dari teman Jadi gereja saya dapat sana, kan? Hyundai dulu, saya dapat Hyundai, ya kan. Terus istri juga mau beli mobil kan, dapat itu lah, yang 1.500, 1.600 itu juga. Saya dapat 2 mobil SUV dengan harga 1.600 masing-masing. Dan itu fine, mobil yang sangat, kita mau jual ini pun kita nggak rela sebenarnya. Mobil ini benar-benar life saver, gitu, benar-benar yang menyelamatkan apa finansial kita, bantu kita kerja. Yang mana itu? Yang Hyundai. Oh ya Yuda ya. Yang Ford Escape itu kita dapat cuan, kita jual ke orang 2.000, jadi kita dapat cuan 400. Sama yang gantinya Suzuki yang Iya, dikit-dikit itu yang mana? Yang pertama yang Subaru Forester. Itu berapa Mas Amin? Ruginya berapa itu? Saya rugi 2.000. Rugi dalam konteks ini ya. Saya beri 4.000, saya dapat Hyundai-nya 1.600. Saya beri kaca dulu kan Mas? Oh iya, saya nggak ngitung sih Mas detailnya, tapi Kacanya di terus mana? anggap aja saya habis 5.000 ya. 5.000, oke. 5.000 untuk Subaru. Oh, oke. Kemudian saya jual tuh mobil rusak 1.500. Berarti saya dapat berapa? 3.500 kan loss saya. Iya, 3.500 saya loss. Tapi 1.500 ini saya dapat mobil Hyundai. Jadi saya anggap saya beli mobil ini 5.000, gitu aja lah. Daripada sakit hati terus. Tahu maksud saya? Daripada dipikir mau apa? Iya, jadi intinya saya dapat mobil ini harganya untuk 5.000, meskipun ya masih. Soalnya Hyundai ini bagus Mas. Soalnya gini guys, di Amerika itu kalau tidak punya mobil itu Susah. apalagi pas snow, Winter, itu belanja. Saya pernah merasakan satu keluarga naik bis. Sebetulnya kita sih tidak beli Senang-senang. mobil, ya wis naik bis. Soalnya bis kan gratis. Iya. Dan sudah termodes. Kayaknya mobil apa? Tapi pas winter dan storm itu saya pernah jalan kaki sampai North itu kayak muka di tapui Mas, ditapui es. Tapi sakit perih. Kena frostbite. Akhirnya terus kita beli mobil Sienna itu. Tapi usahakan beli guys, usahakan. Tapi beli. please dicoba dulu 1 jam. Dicoba dulu. Karena Untuk yang tidak tahu mobil ya, Mas. kalau yang nggak tahu mobil, saya nggak tahu mobil, orang nggak tahu. Ya kita kebelusuk lah sih. Iya. Meskipun saya udah punya teman, punya Mas Yusuf, punya teman-teman yang tahu mesin, tapi tetap kebelusuk karena nggak nyoba 1 jam. Ini overheating. Nah kalau mobil overheating itu udah parah, udah. Sudah wis. Mending jangan dibeli udah. Meskipun ada sesuka apa dengan mobil ini. Jadi Mas Yusuf nyoba mobilnya, saya nyoba. Kita senang ya, Man? Sama mobilnya. Mulus, mesinnya Subaru Forester bening gitu. ada ini apa? Moonroof sama Sunroof. 2. Ya, sunroof sama moonroof ya. Gimana sih? Jadi, sunroof sama Sunroof moonroof. yang depan, yang belakang moonroof gitu. Bukan, bisa ditutup, bisa dibuka belak. Oh, atau gitu. cuma dibuka mangap. Kita bisa aja Mas tak tanyakan Omugi. Ya, Mas Yusuf juga punya tuh mobil kan juga sunroof moonroof ya. Hanya Moonroofnya, oke. Kalau mungkin bisa ke Hyundai saya nanti saya tunjukkan.
Iya. bisa buka-buka sendiri. Punya mobil sendiri ya. Kita pencet buka. Tapi mobilnya mahasiswa lebih canggih, dipencet mobilnya pintu belakangnya buka. Enggak, dipencet aja berubah jadi Fortuner. Lalu tweet Transformer. Enggak bercanda kan. Terus Mas, ini kan ya pengalaman pahit ya kita share lah guys. Kok gak di Amerika kok enaknya atau yang enggak, kadang-kadang kita Ada juga keplusuknya. Itu kan. jadi, tapi kita belajar mengampuni orang sih Mas kalau saya. Memaafkan ya. Yang pertama saya dari pelajaran itu kita harus belajar untuk tidak naif. Betul. Orang naif itu bodoh. Iya benar. Akhirnya kita gampang dibodohi orang. Nanti tak sensor Mas kata-kata tadi. Iya. Khawatir kena KPI, TPI apa? Komisi Penyiaran KPI. TPI. Oh. KPI. Oh, KPI. TPI mah. Global TV apa jadi Global TV? Saya nggak tahu dulu Ustaz. Jadi sorry guys, cara naif boleh, tapi jangan gampang dibodohi orang. Nah itu cocoknya saya dengan istri saya. Saya sama orang tuh percaya aja sama orang, ya sudah mau kadung positif. Nah istri saya beda. Jangan kayak gini loh, jangan kayak gini. Ternyata dan coba kita cari makanya jodoh. balance. Akhirnya kita melihat sesuatu itu lebih smart gitu. Istri saya yang nggak terlalu negatif sih, sering melihat kritis itu saya ambil positifnya. Itu makanya kalau saya sendiri kalau mau beli sesuatu Mas, kayak beli truk gitu ya, mesti saya ngajak istri. Iya. Khawatirnya apa nih? Saya sih uangnya ya senang tak tuku Mas. Iya, sama. Iya kan. Khawatirku kadang-kadang ternyata oh iya benar. Iya. Samanya pengen beli tapi kan nggak punya uangnya gitu. Oh gitu. Nah Yusuf senang karena punya uang, dia mau beli apa silakan. Saya senang mau beli kalau tapi nggak punya uangnya, jadi ya. Ya tak doakan. Betul, kita ini kuning hijau ya Mas. Gimana? Kuning dan hijau. Oh gitu. Apa Iya. maksudnya? Traffic light bro. Kemudian ini ada merahnya juga nih. Waduh. Aduh. Ini soalnya kuning kan saya lagi Yellow Milo. Yang Dua Lipa itu loh. IDGF. Oh iya IDGF sih. Iya sih. Lagunya kan itu. Oh iya. Original gitu. Segitu-gitu lah guys pokoknya. Aku adalah giant. Sudah tahu singsang. Mempunyai pedang panjang. Segitu aja guys ya. Ini kita sama Mas Andreas ini lagi podcastnya lagi bikin yang tertawa aja. Tapi konteksnya tidak terlalu serius ya. Saya setelah ujian kan, habis ini saya mau ujian proposal, saya mau jadi doctoral candidate. Terus saya juga Ya kita doakan teman-teman. Ya sedikit update dari saya, meskipun orang tidak peduli dengan saya. Saya sudah dianggap jadi expert dalam konteks ini. Saya nge-review jurnal internasional. Wah, jadi kalau Barroso itu kan beliau pencapaiannya besar, banyak, tapi gak diomongin kan, orang-orangnya rendah hati kan, humble kan. Nah saya kan artinya sombong kan, karena saya banyak negatifnya kan. Nah sedikit saya diminta top Q1 journal, itu meminta saya jadi reviewer. Saya sedang mereview 3 jurnal internasional dari top Q1. Tangan itu kita sendiri kan jadi orang mana Mas? Orang Indonesia kan Mas? Saya orang Indonesia tapi masih afiliasinya Iowa State. Enggak, maksudnya masih KTP-nya Indonesia kan? Bukan FBI kan? Enggak, dia sebenarnya beliau ini tujuan podcast ini untuk enggak, maksudnya nanti mengetes kewarganegaraan saya. Cuma tak tepuk tangan tiba wis pindah. Enggak, belum lah. Nah iya percuma belum lah. Fulbright kan harus pulang. Oh iya. Tapi enggak tahu celahnya. Atau mau Mas dilirik timnya Pak Jokowi? Gini Pak Jokowi. Loh, tapi jujur Mas, 2024 saya pastikan saya tidak akan milih Pak Jokowi. Karena orangnya nggak ada Pak. Buktinya nggak ada dalam konteks nggak nyapres Pak. Baik, memang bener kan? Saya tidak akan milih Pak Jokowi. Kalau mungkin nyoblos anaknya mungkin kita nggak tahu kan. Gimana? Urusan beliau. Pak Jokowi kalau memang butuh mengembangkan IKN, kalau mau buka kursusan bahasa Inggris, proofreading bahasa Inggris, editing, hubungi Mas Andreas, nanti tak tulis ini. Hubungi orang yang lebih berkompeten dari saya ini orang kompeten Pak. Duh, tapi pengalaman beliau belum nonton sebelumnya, beliau ini dari Leeds. Ya. Manchester Mas ya. Dekat Manchester ya, 100 kilo lah dari terus Manchester. Yang Australia. Oh iya Mas, nanti Australia lah. Saya mau bahas soal kerja di Australia Mas. Ya, caranya apply kerja di mana? Saya bantu informasinya. Saya bisa bantu untuk menchannelkan karena itu urusan pribadi. Iya, maksudnya cara kerjanya. Terus sekarang di Amerika. Loh, berarti Australia, Belanda, Inggris, Belanda itu 14. Australia. BTW Barroso itu favoritnya beliau negara-negara penjajah. Ya kok bisa? Ke Jepang saya Belanda bro. Lah memang. Iya bro.
sama juga. Enggak lah, Australia kan nggak pernah dijajah Indonesia, Amerika nggak pernah dijajah Indonesia. Oh iya sih. Inggris mungkin pernah, tapi kan mungkin dijajah sama dagang, bukan dijajah sih. Menurut ada no. Tapi di sebelah kan dijajah Inggris kan. Sebelah tetangga sebelah. Tetangga sebelah dijajah Inggris, Malaysia. Iya, ya kan dijajah Inggris. Ya mungkin. Apa hubungannya dengan negara tetangga? Jujur mas, tapi mas kalau saya kurang tahu. Sorry baru ya. Ya, tapi anu loh, kalau negara kita tidak dijajah itu mungkin apa ya? Pabrik gula tidak ada loh mas. Pabrik gula tidak ada. Terus apa namanya bahan bakar pesawat itu? Ya, ini karena Mas Yusuf selalu mencari hal positif dari hal yang negatif. Harus be positif. Nggak harus dijajah juga mas. Oh gitu ya. Nggak harus dijajah. Kita bisa belajar dari negara lain, kemudian expertnya kembali ke Indonesia membangun pabrik gula. Nggak harus dalam konteks penjajahan. Sekarang gini aja. Yang sudah belajar ke luar negeri dan balik ke negara kita, apakah juga digunakan mereka? Enggak. Jadi tukang ojek kan? Iya. Iya mesti menunjuk ke saya loh. Enggak, kita soalnya gini, betul. Soalnya menurut ceritanya Mbak Rosa kemarin yang cerita yang dibalik ya. Itu dia bekerja di teknologi, saking kerennya teknologinya ketika balik ke negara Nggak kita ada sumber dayanya. yang mau diteknologikan itu belum ada. Iya. Jadi dia akhirnya ya nganggur. Iya. Sama kayak sekarang itu cerita dari teman-teman loh iya. guys. Sama sekarang kalau konteksnya sekarang teknologi Apple Silicon gitu ya. Kita di Indonesia masih Windows XP. Gila aja yang Gitu. yang terbaru eSIM Iya. yang iPhone 15 itu Ya nggak pakai SIM card. nggak pakai SIM card kan yang beli di Amerika. Ketika pulang di Indonesia Nggak saya pakai dong. digawe ganjeli lawang. Sombong mah dia mah. iPhone 15 jadi ganjel pintu. Terus piye mas? Jadi dijual lagi lah. Jual ya 50% hilang tuh mas. Daripada ganjel lawang apa kan lawangnya dari mana? Dia mending ganjel lawang tuh mas. Kita sugih. Dan pas Rio, masya Allah. Kayak apa? Padahal itu gara-gara Isinya nggak ada. Ya, Oh begitu. makanya Sebentar, ini konteksnya apa? tadi Podcast kita sih. sorry guys, belarah kawul mobil Busuk. Nah, Tadi HP ganjel lawang. Ini selalu loh kita ini nggak fokus loh. bisa iya, soalnya sering anu guys. Ya kita buat Kan kita ini orang yang critical thinking, melihat dari sisi yang enggak, soalnya saya itu serius bisa, santai juga bisa kan sersan mas. Ya. Sersan tetuler. Kalau Pak Prabowo atau butuhkan- Pak ya. Prabowo kalau butuh kapten tetuler atau Iya. sersan tetuler Hubungi. siap untuk pertahanan. Oh, Tapi saya siap. kemarin mau jujur mas, kalau yang apa dinilai 11 sama itu, Iya. itu saya letuk gimana ya? Soalnya kakek saya juga tentara, warga polisi. Iya. Maksudnya Ini dalam konteks orang awam, kita ini Iya. bukan siapa-siapa, kita hanya warga negara yang peduli dengan pemerintahan dan kami memberikan pendapat subjektif pribadi, Iya. tidak menyinggung orang lain dan kami hanya sharing tentang gagasannya, bukan orangnya. bukan orangnya, gagasannya. Cuman kalau kasih nilai itu boyo, lihat-lihat loh. Iya. Sudah tentara itu di garis terdepan dulu Iya. dikirim. Tentara itu pahlawan loh Pak, iya Pahlawan. kan, benar-benar literally darah dan daging dan nyawa untuk negara Pak. Nyawa dan darah untuk negara, gajinya itu cilik ya. Iya kan? Kalau dilihat berapa sih mas LP-nya itu kalau dibanding pegawai LP itu swasta? apa sebenarnya? LP itu apa? Lauk pauknya itu berapa sih mas? Belum lagi istrinya apa? Kalau tinggal di barak di mes kan ya mentok ya guru loh mas, atau perawat. Iya. Tetapi Itu pun dia kalau pegawai negeri lain sukuan. tetapi prestasinya tentara Indonesia luar biasa. Iya. Snipersnya luar biasa, top se-Asia kan kalau Iya, nggak salah. iya. Dan angkatan kita itu terbesar nomor 13 seluruh dunia. Iya benar. Kalau itu nggak pakai investasi, ya kan, nggak beli Sukhoi, nggak beli pesawat-pesawat apa Boeing, Iya. itu Hercules, super Hercules. Benar. Ya kita nggak jadi yang besar. Kalau sekonyong-konyong koder, Iya. sekonyong-konyong ada negara Dapat yang nilai. usil dengan kita, kayak kita garis negara kita dilanggar orang, nggak ada kita. Indonesia mungkin cemen tentaranya ya kita diinjak-injak dong. Bener. Gitu. Apalagi terus menggunakan alat nggak bisa kan ya.
Iya. Berarti kita selama ini kalau bisa menggunakan alat kan berarti kan ada alat canggih di dalam. Gini loh, ini yang perlu diluruskan mas. Iya benar. Negara-negara maju kayak China, Amerika itu alatnya udah maju. Yang tahu cara mengoperasikannya orang sini. Orang sini. Nah, tapi kita memakai tenaga kerja asing untuk mempelajari sumber daya manusia kita. Betul. Bukan semata-mata oh ini orang Cina, orang Amerika kita pakai dan kita mempekerjakan. Enggak, ini apa? Transfer of knowledge. Transfer of knowledge. Bukan untuk pekerja asing dipekerjakan daripada negara kita. Enggak gitu sudut pandangnya. Soalnya kita mampu enggak sih? Contohnya saya ya, ada beberapa alat mas. Itu yang harus dipegang